Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dipanggil UAS ditolak masuk Singapura. UAS menganggap telah dideportasi oleh pemerintah Singapura. Apa yang sebenarnya menyebabkan ia ditolak masuk Singapura? Simak ulasan lengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. UAS ditolak masuk Singapura karena khotbahnya soal bom bunuh diri. UAS juga mengatakan kalau dia belum ada izin disuruh pulang, itu namanya tidak dapat izin masuk. Kalau ia sudah ada izin masuk, bisa kerja, bisa liburan, bisa belajar, lalu dipulangkan, itu namanya deportasi. Dan UAS sendiri menganggap telah dideportasi oleh Singapura, sebab dia dan keluarganya sudah masuk wilayah negara Singapura. UAS juga menganggap ia dideportasi karena ia dan keluarganya sudah masuk, sudah scan paspor, sudah cap 2 jempol, dan keluarganya juga sudah menunggu di sana dengan koper. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengungkapkan bahwa UAS mendapat Natulen Notice. Natulen Notice ialah peringatan tidak boleh mendarat yang dikeluarkan oleh Immigration and Checkpoint Authority Singapura. UAS mendapat Natulen Notice karena tidak memenuhi kriteria. Kemendagri Singapura buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad. Kemendagri Singapura mengungkap pandangannya soal sosok UAS. Pernyataan Kemendagri Singapura itu dirilis melalui situs resminya. Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada tanggal 16 Mei 2022. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Kemendagri Singapura kemudian menjelaskan alasan menolak UAS. Khotbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina diungkit. Kemendagri Singapura juga mengatakan bahwa Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Somad juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Kemendagri Singapura mengatakan UAS masuk Singapura berpura-pura untuk kunjungan sosial. Melalui keterangannya, Kemendagri Singapura memantau detail setiap warga negara asing yang ingin masuk ke negeri Singa. Kemendagri Singapura juga menambahkan bahwa masuknya seorang pengunjung ke Singapura bukanlah otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Sandiaga Uno ikut buka suara perihal kabar Ustadz Abdul Somad yang mengaku dideportasi dari Singapura saat berniat berlibur bersama keluarga. Sandiaga mengaku akan bergerak cepat usai mendengar UAS dideportasi dari Singapura. Sandiaga langsung mengkonfirmasi ke pihak KPRI di Singapura dan dari laporan yang disampaikan Pak Dubes ada beberapa informasi yang sedang didapatkan oleh imigrasi Singapura. Dia pun meminta publik tidak berprasangka terlebih dahulu dan memastikan informasi yang benar secara menyeluruh. Hal ini dilakukan mengingat UAS merupakan ulama besar yang sangat dihormati serta turut menjadi penggerak ekonomi kreatif, juga kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis religi. Menparekraf menyatakan dirinya bakal mengecek informasi dugaan UAS yang dideportasi ke pihak Kementerian Luar Negeri dan Singapura. Dia mengharapkan tidak ada yang tercederai dalam kasus ini mengingat Indonesia dan Singapura negara bersahabat. Dia menuturkan jika kasus ini harus ditangani maka akan diselesaikan dengan penuh keterbukaan dan gerak cepat dari pemerintah. Melalui akun media sosialnya, UAS menulis dan membenarkan dirinya telah dideportasi oleh imigrasi Singapura. Sebelum deportasi, UAS mengaku ditempatkan di sebuah ruangan berukuran 1x2 meter. Untuk kabar yang beredar luas tentang UAS dideportasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam, Subki Miuldi, menegaskan bahwa UAS tidak dideportasi, melainkan ditolak masuk saat masih berada di bagian pemeriksaan paspor Pelabuhan Tanah Merah. Sedangkan untuk alasannya, pihak imigrasi Batam juga belum mendapatkan alasan imigrasi Singapura menolak kedatangan UAS. Pada hari Selasa 17 Mei 2022, Kedutaan Besar RI di Singapura mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura guna menanyakan alasan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad yang hendak melakukan kunjungan ke negara setempat.
Ternyata selain Singapura ada beberapa negara lain yang juga menolak kedatangan UAS ke negaranya. Di antaranya satu Timur Leste. Pada tahun 2018, UAS berniat mengisi dakwah di Timor Leste. Namun saat tiba di bandara, petugas imigrasi menjegalnya karena diduga terkait terorisme. Menurut UAS, imigrasi Timor Leste melarangnya setelah mendapat fax dari Jakarta sejam setelah dia mendarat di bandara Timor Leste. 2. Hong Kong. Pada bulan Desember tahun 2017, UAS dicegat masuk Hong Kong dengan alasan yang tidak dijelaskan oleh pemerintah setempat. UAS menduga penangkalan itu terkait isu terorisme. 3. Belanda Swiss. UAS juga ditolak masuk Belanda saat sang pendakwa hendak mencoba masuk melalui Swiss. Petugas imigrasi Swiss tidak memperkenankan UAS masuk dengan alasan paspor pria itu tidak memiliki akses masuk wilayah Eropa. Petugas imigrasi Swiss pun mendeportasi UAS melalui Thailand. 4. Jerman. Di tahun yang sama, UAS juga ditolak masuk Jerman pada bulan Oktober tahun 2019 untuk singgah. Saat itu UAS sedang menghadapi permasalahan terkait dokumen. 5. Inggris. Ustadz Abdul Somad juga pernah bermasalah terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris pada tahun 2020. Dia bahkan tidak diizinkan menaiki pesawat Royal Brunei. Segitu dulu ya informasi mengenai Ustadz Abdul Somad yang tidak diizinkan ke Singapura. Nah, menurut kamu gimana nih? Apakah keputusan yang diambil Singapura ini berlebihan atau wajar? Komen ya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Geolife. Sampai jumpa di episode headline selanjutnya.